cocok nggak nih tinggal di rumah tusuk sate? Kalau misalnya cocok tusuk sate yang posisinya apa? Belakangnya apa, depannya apa, pintu utama kemana? Nah ini yang perlu dihitung dong. Jadi banyak klien saya yang nggak maju-maju setelah saya periksa, oh mentoknya dia itu terlalu merasa aman gitu. Sehingga daya juangnya lemah. Setelah saya hadapkan ke area tusuk sate, dia punya rumah menghadap tusuk sate, dia akan maju pesat. Kalau carport, nah di atasnya, kalau dia bikin ke depan itu pakai beton, nah ini nggak boleh nih. Kenapa kalau dipakai beton? Karena hitungan feng shui sampai ke depan. Sehingga pintu yang di dalam, yang pintu utama itu menjorok ke dalam, itu bisa terkalahkan. Nah kalau yang ditempati juga Gan Santoso ini bisa berbahaya. Nah dia akan berbahaya kalau mendadak misalnya dapat kantau gede gitu ya, proyek gede. Nah besok terjadi sesuatu, misalnya sakit atau apa. Nah coba dihitung udah berapa lama nih juga Gan Santoso tinggal di sana. Biasanya kena siklus 3 tahunan, setiap 3 tahun ada masalah yang besar gitu. Itu anak-anak yang jauh lebih merasakan dampak buruknya. Masih bersama Puspa kali ini di program Sonora Feng Shui. Puspa nggak sendirian, Puspa menyapa dulu di tamu spesial. Siapa lagi? Ada Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Puspa. Apa kabar Pak Kang? Oh selalu always dong Puspa. Baik ya, lama tak jumpa via suara nih. Begitu ya? Rasanya belum lama sih. Kalau kan belum Pak Kang. Oh, angin segar mau nyukongin di mana? Saya kalau dengar mau ngajak makan seperti Daniel suka ngajak makan tuh, wah senang banget gitu. Apalagi kalau kita makannya sambil mendengarkan lagu-lagu oldies. Waduh, mantap dong ya. Tapi kalau saya minta lagu oldies tuh sama Pak Bir ya, Abir ya, itu mintanya Yen Ing Tawang Ono Lintang nggak pernah diputar. Padahal itu juga lagu lawas tuh ya, lagu oldies ya. Jadi kalau lagu-lagu begitu kan kita inget tuh yang namanya Warjina. Aduh apa itu Pak Kang, saya nggak tahu. Duh ada juga Mus Mulyadi, nggak tahu juga. Nggak tahu Tapi Pak Kang. kalau pop Indonesia masih inget dong dengan Obi Mesak. Aduh, Puspa nggak tahu juga. Aduh itu belum lahir Pak Kang. itu pengarang lagu beken ya. Ada lagi yang suka bawain lagu-lagu Latin, Gatot Sunyoto ya. Sayang beliau itu udah berpulang ya. Kita kehilangan dia tuh nyanyi-nyanyi lagu Amerika Latin. Tapi jadi ingat saya Ingat apa tuh Pak Kang? saya diundang oleh Hopeng. Hopeng tuh Hopeng. Apa tuh Pak Kang? Hopeng tuh sahabat deket. Oh, Hopeng. Orang deket lah. Gitu ya Pak Kang ya? Namanya siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Johan Untung. Johan Untung dia penyanyi lagu-lagu oldies ya, lagu barat ya. Itu wah kalau dia nyanyi itu, nyanyi Tom John misalnya, udah seperti Tom John. Jadi beliau mengundang saya sedang sekali. Katanya sih tanggal 15 kan berarti Jumat ya. Jumat depan tuh. Iya, tanggal 15, tanggal 29 dia show tuh, nyanyi itu di Ziki Lounge di Kemang. Di Jakarta Selatan. Iya, tapi itulah kebetulan Puspa nanya, jadi saya juga kebetulan bisa kasih info bahwa belum tentu saya datang, tapi saya akan berusaha datang karena kan kita ada acara hari Jumat. Betul, setiap Jumat jam 7 malam sampai jam 8. Betul, tapi kalau sempat sih saya udak waktunya deh. Jadi kalau sahabat-sahabat Sonora juga mau dengerin Johan Untung yang beken itu, silakan mampir di Ziki Lounge di Kemang. Nanti kalau di YouTube saya kasih deh alamatnya atau lihat di deskripsinya nanti, ya nggak? Iya. Begitu ya? Iya begitulah. Jadi kalau kita ada waktu santai, ya tentu juga mau santai. Ini
ini aja kita belum mulai udah banyak banget nih yang masuk di WhatsApp Studio, Pak Kang. Begitu ya? Kalau gitu kita jangan buang waktu ya, jangan cerita makan, jangan cerita lagu lagi. Ya, Ya nih, kita kan sahabat-sahabat, aduh, si Puspa sama Pak Kang ini ngomongin apa sih nih? Pertanyaan saya dijawab-jawab katanya gitu. kita cerita aja nih, ada penanya nih. Namanya Limei Rusli, tentu Jukagin dong ya. Itu bertanya pada video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Tanaman Kamboja? Iya, tanaman Kamboja. Jadi ada pohon Kamboja di rumah gitu kan. Jadi kalau ada orang yang sangsi mau nanam pohon, ya buka aja tuh video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Dia bilang begini, thanks Pak Kang. Sudah dijawab pertanyaan saya, mau tanya lagi Pak Kang, boleh ya katanya. Katanya sio macan arah mata angin yang baik itu selatan. Berarti rumah hadap selatan. Ya, dia bilang. Kalau unsur orang yang sio macan itu adalah kayu, apakah masih selaras? Nah, berarti rumah hadap selatan. Yang bilang siapa ya? Mungkin yang bilang Puspa, jangan-jangan. Puspa nggak ngomong, Tadi dimarahin sama Sonora nih kalau salah. Begini Puspa, saya lanjut dulu deh. Mengingat selatan itu unsur api. Jadi yang bagus untuk sio macan dengan unsur kayu itu rumah hadap mana? Thanks katanya. Begini, jadi kita mau jelaskan lagi nih, Puspa. Untuk sahabat-sahabat kita, sahabat Sonora, tolong diperhatikan benar supaya ke depan jangan keliru ya. Bahwa nomor satu, rumah itu harus sesuai dengan pola kedudukan. Ajas bersandar pada gunung melihat lautan. Kemudian kedua adalah menghadap pintu. Jadi kalau dia tanya, berarti rumah saya pintunya harus hadap ke selatan ya. Nah itu saya okein. Karena kalau berarti rumah hadap selatan, itu kan berarti posisi rumah. Karena harus dibedakan antara posisi rumah dengan hadap pintu. Ya, boleh aja posisi rumahnya ke barat, pintunya misalnya ke selatan atau ke utara atau ke arah pertengahan di antara keduanya, boleh ya toh. Nah, tetapi yang benar yang mana? Harus melihat kepada segitiga posisi sio. Nah, itu kan ada tuh videonya, kedudukan dan hadap rumah itu diperhatikan. Nah, itu nggak ada pedulinya sama keunsurannya. Mau macan kayu, macan air, macan tanah, macan logam gitu ya. Macan apa lagi tuh? Api gitu ya. Jadi semuanya tuh harus sesuai posisi hadap pintunya. Nah, masalah posisi kedudukan itulah baru kita perhitungkan lagi berdasarkan komposisi yin yang 5 unsur. Nggak bilang, nggak mesti, oh saya unsurnya macan kayu harus posisi duduknya di anu. Nggak bisa begitu. Ya, artinya Juragil Limei Rusli selama ini kurang seksama ya dalam menseksamai ya, memahami video-video yang telah dipublish ya, dan kita udah jelaskan berkali-kali di acara kita tuh ya, bahwa posisi kedudukan tanah, hadap dan kedudukan ya, dengan posisi hadap pintu itu berbeda ya. Jadi kalau kurang jelas, seksamai lagi video bersandar pada gunung melihat lautan, posisi kedudukan dan hadap pintu utama, dan macam-macam ya video yang lain. Nah, ini ada lanjutannya dari pertanyaan selanjutnya dari Juragin Darmawati Sirajang. Bertanyanya pada video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Selamat malam Pak Kang, rumah saya tusuk sate. Bagaimana itu Pak? Nah, dia pikirnya kalau tusuk sate harus ditangkal. Belum tentu. Kenapa Pak Kang? Nah, karena buat yang cocok, yang elemennya setara, itu malah akan mengangkat dia dong. Betul. Jadi banyak klien saya yang nggak maju-maju setelah saya periksa, mentoknya dia itu terlalu merasa aman gitu.
sehingga daya juangnya lemah. Setelah saya hadapkan ke area tusuk sate, dia punya rumah menghadap tusuk sate, dia akan maju pesat. Nah, tapi rumah tusuk sate yang seperti apa yang cocok? Nah, kembali lagi kepada apa yang tadi kita bahas untuk Juragin Lime Rusli, bahwa posisi kedudukan yang penting. Ya, kita harus menghitung seperti Juragin Lime Rusli tadi, posisi pintunya misalnya menghadap ke selatan atau rumahnya menghadap selatan. Kalau pintunya menghadap ke selatan, kita nggak tahu dia punya rumah kedudukan di mana. Tapi kalau rumahnya itu menghadap ke selatan, kan berarti belakangnya utara. Apakah Lime Rusli cocok posisi belakang utara, kedudukan utara? Tentunya yang harus dikaji siapa kepala keluarganya. Ya, kita butuh namanya, data kelahirannya yang lengkap. Jam lahir apa? Begitu juga dengan Juragin Darmawati Sirajang. Kita butuh kepala keluarganya untuk tahu cocok nggak nih tinggal di rumah tusuk sate. Kalau misalnya cocok, tusuk sate yang posisinya apa, belakangnya apa, depannya apa, pintu utama kemana. Nah, ini yang perlu dihitung dong. Nah, untuk yang satu itu, baik Juragin Lime Rusli, Juragin Darmawati Sirajang, sahabat Sonora yang lain mau tahu posisi kedudukan yang benar, cocok enggak di rumah tusuk sate, kirim dong ke 0812-112-9200 dengan ketentuan yang berlaku dong, ya nggak? Nama, jam lahir, tanggal lahir, dan pertanyaan. Nah, namanya juga yang harus yang jelas dong, nama ya. Lengkap, begitu. Nama lengkap, bukan nama samaran, bukan nickname, ya. Jam lahirnya juga. Apa kita boleh lanjut apa mau break dulu? Kita masih punya 3 menit, lanjut. Oke. Ini ada Juragan nih, ini baru Juragan nih, kalau nggak salah. Siapa namanya? Jen Ridwan. Bertanya pada video, hamparan rezeki depan hingga ke belakang. Wah, kalau rezeki udah terhampar dari depan ke belakang, nggak usah pusing ya. Maka, kalau mau terhampar seperti itu, saksamai lagi tuh videonya, hamparan rezeki dari depan hingga ke belakang. Izin bertanya Om, katanya. Waduh, jadi tua dong. Saya rumah menghadap ke selatan. Namun saya mempunyai 2 garasi, kiri dan kanan. Di atasnya pakai baja ringan. Apakah boleh? Paham nggak nih? Baja ringan. Ya, Juragin Puspa nggak paham. Tapi saya juga agak bingung. Kenapa tahu nggak? Kenapa, Kang? Karena selama saya praktek feng shui puluhan tahun nih, sepertinya nggak ada deh rumah yang garasinya ada di kiri dan di kanan. Pintunya di tengah. Biasanya nyatu gitu, lebih gede. Pada di kiri ya semuanya di kiri mobilnya. Kalau di kanan semuanya di kanan. Iya. Kecuali yang dimaksud adalah carport. Nah, dia garasi atau carport. Kalau garasi itu adanya di dalam mobil kita, ditaruh di dalam ruangan. Ya, ada kamarnya, kamar mobil. Yang tertutup semua begitu. Tertutup, itu namanya garasi. Ya. Tapi kalau carport, dia cuma pot ada di depan. Ya, di halaman. Nah, di atasnya boleh aja dia pasangin penutup gitu ya. Nah, kalau di sini dia bilang di atasnya pakai baja ringan. Oh, jangan-jangan di carport nih. Iya, bukan garasi. Iya. Nah, kalau carport boleh di kiri dan di kanan. Tapi kalau garasi jangan, karena kalau garasi kita mesti hitung. Garasi harusnya pada sektor yang negatif. Kita mesti hitung secara khusus di manakah posisi negatif tadi. Kalau carport mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, bebas. Salah. Nggak masalah, boleh. Ya. Nah, di atasnya kalau dia bikin ke depan itu pakai beton, nah ini nggak boleh nih. Kenapa kalau dipakai beton? Karena hitungan feng shui sampai ke depan. Sehingga pintu yang di dalam, yang pintu utama itu menjorok ke dalam, itu bisa terkalahkan. Kalau dia ke depan itu pakai kayu juga nggak boleh. Yang bagus memang dengan baja ringan, dengan besi, dengan aluminium, itu benar gitu ya.
Jadi saya ulangin ya, buat Jen, Ridwan dan sahabat Sonora lainnya, bahwa kalau kita bikin garasi di dalam ruang tertutup, kita harus menghitung. Kalau secara umum, biarlah dia ada di salah satu sisi, jangan mengambil dua sisi. Kecuali rumah di hook, bisa di depan dan sebagian lagi di belakang ya. Nah, kalau dia di depan, kita ambil satu sisi di kiri atau di kanan. Secara khusus kita harus menghitung, hendaknya ruang yang dipakai itu adalah ruang berenergi negatif. Tetapi kalau dia itu adalah carport, dan itu berarti mobil tadi ditaruh di halaman toh, di atasnya boleh aja dikasih penutup dengan baja ringan dan ada misalnya penutup dari polikarbonat misalnya, boleh-boleh saja. Akan kita break sebentar boleh? Oke dong. Kita lanjut lagi apa yang ramai di YouTube Akan. Tetaplah di Sonora 192 Jakarta, News Traffic and Music. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Balik lagi bersama Puspa di Sonora Feng Shui. Pakan, kita lanjut. Iya nih Puspa, ada dua sahabat Sonora kita yang sama-sama bertanya hal serupa. Apa tuh pertanyaannya? Yang satu nama penanyanya Jamie Vivi. Jangan-jangan nih suami istri kali ya, si Jamie masih Vivi kali ya. Bisa jadi, mungkin. Jadi jugagin dong ya. Iya. Jugagin Jamie Vivi ini pertanyaannya pada video hamparan rezeki depan hingga ke belakang. Pak Kang, boleh nggak bangun WC di luar bangunan utama rumah? Di luar maksudnya di ya? luar ya, di luar bangunan. Kemudian ditimpali oleh snack gila. Nah, yang gila ini bagusnya cuma snack loh. Aduh, Pakan. Ya lanjut. Nickname-nya snack gila bertanya pada video hamparan rezeki depan hingga belakang ya. Dia bilang begini, iya tuh baru kepikiran juga katanya. Rupanya dia mau bertanya yang sama kali ya. Nah begini nih, memang nih pertanyaan kelihatannya memang berbeda ya daripada apa yang ditanyakan oleh Jen Ridwan. Ya, padahal penanyanya ini sama-sama di depan kan nih, di luar daripada rumah kan. Ya, jadi kalau kita bicara kamar mandi WC di depan, itu kalau garasi tadi kita umpamakan dibikin di depan, ditempelin gitu, melampaui depan pintu utama, itu nggak bagus tuh. Misalnya ini udah ada pintu utama nih, di depannya halaman, terus halamannya dia beton sampai ke depan, sampai ke jalan, dia bikin garasi tuh, berarti kan pintu utama ada di dalam, pintu garasi di sebelah depan dah. Nah ini salah. Nah ini jawabannya nih bisa dipakai juga untuk kamar mandi WC tadi. Kalau kamar mandi WC tadi itu adanya di depan, mendahului pintu utama, kan si kamar mandi WC lebih jagoan dari pintu utama. Nggak boleh tuh. Wah, ini juga langsung masuk ke WhatsApp studio nih, Jamie dan Vivi tadi, Pak Kang. Oh ya? Nah, dia bilang apa tuh? Memang pasangan suami istri. Jamie ini 3 November 1982. Oh, kita ntar ya, kita bahasnya tuh. Kita lanjutin dulu ini nih. Ya, supaya jangan lupa ntar si snack gila bingung juga lagi. Oke, nanti berarti abis info tol aja kali ya? Betul, jadi gini. Oke, lanjut Pak Kang. Jadi nggak boleh di depan mendahului pintu utama. Kalau adanya di samping,
dan pintunya juga menyamping, tidak menyaingi posisi pintu utama, nggak apa-apa. Kalau kamar mandi itu adanya di bagian belakang gitu ya, kamar mandinya gitu ya, terpisah. Nah, tapi kalau dia itu di bagian depan terpisah, nggak nempel dengan dinding rumah, masih boleh. Tapi ada lagi ketentuannya serupa dengan apa yang tadi kita jelaskan ke juragan jet rituan. Harus ada di posisi negatif, tidak boleh di posisi positif. Kemudian ada dari nanti sahabat kita Sonora nih yang bertanya, Pak Kang tolong dong kasih tahu posisi negatif rumah saya di mana, posisi positifnya di mana. Wah itu keblinger saya tuh. Itu untuk ngitung gitu butuh waktu berjam-jam, nggak bisa gitu ya, karena itu adalah kasus private gitu ya, yang harus dihitung berdasarkan kepala keluarga punya komposisi yin yang 5 unsur dan juga keluarga. Ya. Tapi kalau dia itu terpisah, tentunya lebih aman daripada ditempel pada bagian depan bangunan ya. Jadi paham ya? Kita selesai dulu satu pertanyaan lagi baru kita masuk ke tanya jawab. Oke. Ya. Ini ada juragin lagi nih. Dari juragin yang namanya Heniwati Makmur. Ya, bertanya pada video syarat utama untuk menjadi orang kaya. Jadi kalau sahabat Sonora ada yang mau kaya, ya video ini jangan dilewatkan dong ya. Wajib ditonton. Wajib tuh ya. Syaratnya apa? Kadang-kadang apa yang dijelaskan orang enak dengernya, karena apa? Unsur ini, padahal itu paling penting tuh, karena itu basic. Karena kalau kita bangun rumah nih, pondasinya nggak kuat, tuh rumah roboh nggak? Ketiup angin aja juga ambruk kali ya. Ada gempa dikit udah pada ketak semua kali ya. Nah, jadi fondasinya itu yang berdasarkan elemen dipelajari kan. Kalau kita mau juga menjadi orang kaya, itu fondasinya harus ada. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya dari juragin Heniwati Makmur. Pak Kang, mau tanya katanya, anak saya dulu pernah bertanya di acara ini mengenai bidang usaha yang cocok. Jadi dia pernah nanya via Puspa nih, telepon. Anaknya siapa? Nah, dia nggak jelaskan nih, ya. Salah satu yang cocok itu bidang kayu dominan, dia bilang. Ceritanya saya udah jawab nih, bidang kayu dominan. Anak saya saat ini kerja sama orang di industri pangan sebagai staf accounting, ya. Nah sekarang nih dia bilang anak saya saat ini kerja sama orang, kerja sama atau kerja pada. Kalau kerja pada orang berarti dia karyawan dong. Kalau dia kerja sama orang berarti dia patungan, partner bisnis. Yang benar yang mana nih? Kalau dia itu kerjasama itu adalah sebagai investor, partner bisnis, walaupun dia sebagai staf accounting, dia pemilik, dia cocok karena usaha dia di bidang pangan. Tetapi kalau dia adalah karyawan, berarti kerja pada ya orang di industri pangan. Nah, bidang accounting bukan bidang berunsur kayu, yang nggak cocok dong. Tapi saya nggak tahu nih bidang lain yang cocok atau apa, kan kita udah lupa, udah lama nih urusannya. Entah kapan itu pertanyaannya ya. Nah, tapi dia bilang begini, pertanyaannya, industri pangan ini kan di bukunya Pak Kang termasuk unsur kayu dominan, benar. Tetapi bekerja sebagai accounting, apakah masih cocok? Nah, kalau kerja sebagai accounting, ya nggak cocok ya. Kalau memang saya katakan cuma unsur kayu yang cocok, kecuali dia cocok juga bidang-bidang lainnya. Saya nggak ingat ya. Elemen anak saya dominan di api, namun kurang di kayu dan logam. Terima kasih. Nah, kalau kurang di kayu dan kurang di logam, berarti memang sebagai pengusaha harus itu dikuatkan ya. Nggak ada kaitannya dengan dia bidangnya mencocokkan ke industri yang kayu tadi, nggak ada ya.
Jadi saya pasti udah kasih saran-saran harus seperti apa ada. Yang penting unsur kayu dan unsur logam yang kurang dari anaknya Ibu Heniwati Makmur itu harus ditunjang ya, harus ditingkatkan. Saya pasti udah kasih tahu sarannya. Kalau lupa ya buka lagi tuh videonya. Tapi kalau nggak ketemu tuh video ya ajuin lagi pertanyaannya. Tapi saya berharap yang ngajuin pertanyaannya jangan lagi Ibu Heniwati dong. Anaknya nih, anak kalau udah kerja begini kan udah dewasa, masa masih ngegelantung sama mama sih? Kalau masih mau gelantung mama, berarti kapan mau majunya? Ya, mama juga harus kasih anak kesempatan untuk mandiri. Jangan dibiarkan dia bergelantungan di mama. Oke, Pak Kang, kita break sebentar, sudah di pukul 30. Oke deh. Oke. Yang lanjut berarti langsung ke pertanyaan tadi, ada Jamie dan Vivi ya Pak? Oke, boleh. Oke, sudah masuk Jadi, di WhatsApp studio. Ini ada Jamie, lahir ini double M Pak Jamie Kang. double M belakangnya I ya. Betul. Jamie apa nggak ada? Jamie aja. Jamie aja, jadi nggak usah lengkap ya. Kalau lengkap sudah lebih bagus. Jamie, Vivi, Vivi ya. Vivi, namanya Vivi Wibisana Kurniadi. Vivi Wibisana Kurniadi. Kalau Jamie lahirnya 3 November 3 bulan 11. 1982. Iya. Jamnya 6.30 pagi. 6.30 ya. Kalau Vivi 20 Mei 1983. 20 Mei 83. 1983. Iya. Lahirnya jam 11 siang. Oke. Kemudian ini tanggal dan jam kias nikah. Nggak jelas nih, kita lanjut aja. Kedudukan rumah di timur laut, Pak Kang. Kedudukan rumah di timur laut. Depan barat, daya 240 derajat. Iya, berarti bisnis kurang lancar ya. Yang cocok nggak, Pak? kalau dia ke barat atau barat laut malah lebih cocok, atau dia ke utara gitu ya. So kalau di situ bukannya dia jelek fatalis, tapi segala sesuatu lebih lambat gitu ya, pendapatan aktivitas gitu ya kurang lancar gitu ya. Iya. Berarti lebih baik tadi ke barat atau utara? Iya. Gitu, Pak Kang? Memang tempat itu bagus kalau kita pergunakan sebagai tempat usahanya Vivi, misalnya kalau Vivi usaha terpisah daripada Jimmy gitu ya, itu bisa gitu. Tapi kalau sebagai rumah yang dihuni oleh keluarga tinggal, di mana Jimmy sebagai kepala keluarga ya kurang cocok lah gitu ya. Kemudian atap dan plafon ruang tamu bocor di barat daya, apa efeknya Pak Kang? Nggak usah tanya efek lagi, kalau udah salah tempat itu aja udah nggak bagus, apalagi kalau dia bocor. Udah jatuh ketiban tangga. Iya, di mana itu bisa apa? Kedisiplinan bisa runtuh gitu ya. Nah, kita nggak tahu dia punya bagian rumahnya gitu. Nah, di barat daya itu bagian apa gitu. Nah, itu juga akan menimbulkan satu masalah berkaitan dengan pemanfaatan uang gitu ya. Namun karena posisinya udah salah, selama ini juga udah nggak lancar gitu ya, masalah banyak. Dan gangguan sakit penyakit ya bisa timbul tenggelam walaupun sakitnya nggak fatalis. Tapi kalau lama-kelamaan khawatirnya menjadi cukup berat gitu ya. Oke. Berarti harus segera renovasi begitu ya Pak Kang? Boleh renovasi ya pada saat yang tidak ciong boleh.
Tapi kalau mau bagus ya jangan pakai rumah itu lagi dong ya. Di rumah baru. Oke, semoga menjawab pertanyaan Pak Jenny dan juga istrinya Vivi. Kita lanjut Pak Kang. Ya. Ada Santoso. Santoso. Juragan Santoso. Oke. Lahir 8 September. 8 September bulan 9. Nah, hari ini dong ulang tahun. Oh iya loh, selamat Iya, ulang ulang tahun. Ya bagusnya ya. Saya mau mengapresiasi tuh yang ciptakan lagu ulang tahun sekarang tuh siapa sih ya? Yang katanya nggak ada hadiah, nggak ada ini, cuma doa doang. Jadi kita cuma cukup kasih doa aja kepada Juragan Santoso, nggak ada hadiah juga gitu. Kita kasih hadiah dijawab pertanyaannya Pak Kang. Oh gitu ya. Oh, berarti masih banyak nih kepilihnya, Puspa milihnya Pak Santoso, ya kan? Nah, berarti masih ada hadiah dong ya. Padahal sebelum buka saya nggak tahu kalau dia ulang tahun hari ini, Pak Kang. Oke, lanjut. Ini 8 September tahun 1967, jam 11 malam, Pak Kang. 1967 ya. Jam 11 malam. Istrinya Evi. 11 malam. Oh, 11 malam 23 dong ya. 23. 23. Istrinya Evi. Evi pakai I dan belakangnya E. Depan belakang pakai E. Oh, Evie. Evie. Oke. Lahirnya 15 Januari. 15 bulan 1 ya. Ya. Tahun 1971. Oke. Lahirnya jam 8 pagi. 8 pagi, kenapa nih tanyanya? Nah, mau tanya usaha dan rumah yang cocok untuk kedepannya. Kalau sekarang usaha kontraktor aluminium dan kaca dan rumah hadap utara. Ada 3 pertanyaan, satu-satu mungkin Pak Kang ya. Sekarang aluminium dan kaca. Ya, berarti basicnya adalah aluminium dong ya. Ya. Nah itu mestinya maju dong ya. Nggak ada ceritanya nggak maju gitu. Harusnya maju. Betul. Terus? Rumahnya hadap utara sudah cocok belum Pak Kang? Nah itu rumahnya yang nggak cocok. Bahkan rumah itu kalau tadi kan kita bilang nih sama si Jamie Vivi. Ya. Yang penting lo nggak fatal deh gitu kan. Ya. Tapi segala sesuatu lambat, aktivitas lambat gitu ya. Nah kalau yang ditempati Juragan Santoso ini bisa berbahaya. Wah. Nah dia akan berbahaya kalau mendadak misalnya dapat kantau gede gitu ya, proyek gede. Nah besok terjadi sesuatu misalnya sakit atau apa. Nah coba dihitung udah berapa lama nih Juragan Santoso tinggal di sana. Biasanya kena siklus 3 tahunan, setiap 3 tahun ada masalah yang besar gitu. Oh. Nah ini, 3 tahun sekali. Jalan keluarnya adalah segera pindah gitu. Oh. Kalau tadi kan kita nggak memaksa si Jimmy Vivi kan. Kalau ini sebaiknya ya ada kesan harus gitu ya. Nah inilah yang kita jadikan hadiah selamat ulang tahun kepada Juragan Santoso supaya ke depan betul-betul dia punya kesehatan, keberuntungan bisa baik dan terbuka gitu ya keberuntungannya. Iya, kalau enggak ini bisa banyak masalah terus sih. Oke, harus jadi jawabannya pindah rumah begitu ya. Betul. Dan rumahnya harus hadap yang kemana Pak yang cocok? Tadi saya belum kasih tahu ya? Belum. Waduh, ke timur laut boleh, ke barat daya boleh. Ke barat daya begitu ya? Ya, ke timur juga boleh. Barat daya atau timur. Artinya harus pindah rumah, renovasi nggak boleh Pak Kang? Nggak ada gunanya, buat apa buang-buang duit? Betul. Oke. Jadi kalau tadi dia bilang usahanya di bidang aluminium dan kaca, jalannya lancar nggak dia bilang? Hah? Nggak bilang. Nggak bilang. Nggak bilang. Kalau dia bermasalah itu bukan karena bidang bisnisnya, karena rumahnya ya. Terus kenapa lagi yang ditanyakan? Untuk anaknya, pekerjaannya apa yang cocok? Ya. Brian namanya. Brian. Ya, pakai Y. BR Ian. Ya, tanggalnya? 21 Juli 21 bulan 7 2002. 2002 ya? Ya, jam 10 malam. Jam 10 jam 22 ya? Ya, 22. Pekerjaan yang cocok apa? Kalau sekarang kuliahnya di Fakultas Film, Pak Kang. Film? Perkembangannya juga lambat ya. Kenapa?
Dia ini satu keluarga ya. Iya, anak. Juragan Santoso, Juragan Evi, Brian, tiga-tiganya orang yang seninya luar biasa, tau gak? Oh, Ya, jadi kalau mau cerita film, mereka bisa bertiga-tiga, wah, ide gagasannya luar biasa gitu ya. oh oke. Mau nyanyi, mau apa gitu ya. Nah, tetapi mereka nggak bisa dapat duit, kecuali Brian masih bisa. Oh, oke. Tetapi karena Brian nggak bisa jualan jasa di bidang film, Iya. berarti nanti tersiok-siok juga buntut-buntutnya mah. oke. Jadi sebaiknya jangan gitu ya. Nah seharusnya Brian lebih mengembangkan bakatnya. Dia tuh demennya kan utak-atik barang-barang apa kelistrikan, mesin-mesin gitu ya. Ya. Seperti bapaknya juga kan sebetulnya sukanya di bidang itu. Nah ini yang dikembangkan gitu. Oh, oke. Dan ini pertanyaan ketiga. Mungkin yang cocok tadi apa Pak untuk Brian tadi ya? Iya, ke sekolah teknik unsur-unsur mesin, apa? teknik industri, teknik komputer, ya. Nah, atau yang walaupun nggak begitu cocok, misalnya bidang kalau jangan film deh, tapi ke kafe resto misalnya. Karena F&B gitu Pak. karena juga satu bertiga ini memang makannya jago, masaknya juga jago gitu. Oh, oke. Dan ini yang ketiga untuk anak pertama dengan anak kebutuhan khusus nih Pak Kang. Kenapa tuh? Dia menanyakan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Namanya Gainel, double L. Iya, 3 Juli 1998. 3 Juli 1998. 1998 Lahirnya jam 8:05 pagi. jam 8:05 pagi. Kenapa anak ini? Anaknya berkebutuhan khusus atau autis. Apa yang harus dilakukan untuk masa depannya? Saya sebetulnya repot untuk menjawabnya ya. Ini dua-dua anak laki lah. Iya. Iya. Saya juga khawatir sebetulnya Brian tuh ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kenapa? Karena kalau kedua-duanya itu lahir pada dan besar pada rumah yang tadi, Yang rumah hadap utara? iya, itu anak-anak yang jauh lebih merasakan dampak buruknya gitu. Oh, Kan ini kita pernah jelasin berapa kali loh. iya, iya. Ya, jadi kalau Pak Juragan Santoso sempat buka-buka kita punya video yang udah dipublish, saya udah lama nih. Selalu saya bilang kalau rumah posisi berbahaya yang pantangan di mana saya minta pindah, Ya. itu berarti masalah yang paling didera, ya, yang akan didera banyak masalah adalah anak-anak laki, ya, baru kemudian anak perempuan, dan barulah orang tuanya. Nah, bahkan tadi parameternya dapat Kang tahu dulu nih, dapat dapat pasek besar, kemudian timbullah sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya bisa membahas, karena kedua-duanya juga memang butuh ada yang dibantu gitu ya. Nah, saya mau tahu ya sudah berapa lama tinggal di rumah itu gitu. Oh, oke. Ya, kalau memang udah lama ginilah, buru-buru pindah dulu deh jalan keluar pertamanya. Ya. Iya. Oke. Untuk Pak Santoso mungkin semoga menjawab. Nanti jawab pertanyaan dari Pak Kang bisa langsung ke WhatsApp studio 0812 112 9200. Kita lanjut Pak Kang. Oke.
Oke, kita lanjut. Ini ada, wah, namanya tidak ada namanya ya ini. Kita lihat. lanjut. Ada nama cuma Sio Babi perempuan ya, namanya perlu penting sahabat Sonora. Oke, kita lanjut lagi. Ada Sugianor, Juragan Sugianor. Nyambung? Nyambung, Sugianor. Nurnya tuh N-O-O-R apa N-U-R? Sugianor, pakai O. O-nya 1, 2. 1. Oke. Lahirnya 6 April 6 bulan 4 tahun 1993. 1993 Pukul 1 siang. jam 13. Ya. Mau tanya terkait dengan bidang usaha yang cocok untuk Sugianor. Saat Iya. ini kerja di tambang batu bara, apakah cocok? Enggak. Kekuatan dan kelemahannya apa, serta arah rumah yang cocok untuk Sugianor, Pakak? Ya, yang cocok ke timur laut gitu ya. Ke Tenggara juga oke. Kemudian kalau bidang batu bara nggak cocok ya. Oke. Dia lebih cocok kalau mau di pertambangan ke bidang tambang emas, Oh, tambang perak, ya pokoknya metal ya, nikel gitu ya. Nah, itu bidang dia gitu ya. Nah, kalau mau ke pertambangan, nah secara luas ya dia bisa melihat di buku yang paling cocok yang bidang berunsur kayu dominan, logam dominan, ya. Yang agak lemah itu tapi masih bisa bagus itu campuran api dengan logam ya. ya. Nah, yang penting Juragan Sugianor orangnya aktif, rajin ya, disiplin lumayan. Yang penting punya satu keyakinan prinsip yang kuat dan saya minta tolong sering pakai baju warna hijau. Itu aja sudah cukup dan itu akan membukakan jalan yang lapang buat keberuntungannya mengalami peningkatan yang signifikan. Pakai bajunya berapa lama, ada durasinya, Pak Kang? Ya nggak lama deh sih, setahun juga udah cukup gitu ya. Nah kalau rumahnya nggak cocok ya tentu akan menjadi hambatan ke depannya gitu ya. Oke. Oke, sudah terjawab dari Pak Sugianor. Kita ke Oli langsung monitor. Tadi yang perempuan namanya Aurelia, kemudian Yanti Lai, Pak Kang. Aurelia, L-nya 1. 1. Yanti. Iya. I Lai, L-A-Y. L-A-Y, oke. Sio Babi, tanggal 14 Agustus 14 bulan 8 tahun 1983. 1983 ya. Lahirnya jam 8:30 pagi. 8:30 pagi. Ya. Pertanyaannya bisnis apa yang cocok? Apakah bisnis makanan cocok, Pak Kang? Masakan yang cocok, makanan nggak cocok. Masakan ya? Masakan, jadi kalau makanan itu kan kue-kue, penganan, kudapan gitu ya. Macam gorengan-gorengan itu yang tahu goreng misalnya ya, tempe goreng. Ya. Nah, Jadi lapar, Pak Kang, ngomongin. nah itu makanan ya, biskuit-biskuit, roti-roti gitu ya. Termasuk makanan orang barat gitu ya. Di Eropa itu kan juga roti-rotian gitu ya. Tapi kalau masakan yang di sini dimaksud adalah masakan Asia gitu ya, yang apinya besar gitu ya. Nah itu yang cocok, jadi bukan di makanan tapi di masakan gitu. Ada lagi? Mungkin ditambahkan harus sering-sering pakai baju apa, Pak Kang? Oh, hijau dan merah gitu ya. Nah yang nggak boleh tuh hitam, biru, abu-abunya harus dikurangi. Jangan gampang tersinggung karena hokinya Aurelia Juragin ini seringkali terhambatnya di situ. Oh. Ya, karena lagi frozen food boleh nggak, Pak Kang? frozen food kalau dia itu masakan nggak apa-apa. Jadi kalau frozen itu kan biasanya mentah kan ya. Ya. Iya, kalau masakan di frozen kayaknya ya enggak kali. Boleh ganti bisnis lain gitu, masakan yang pasti. Masakan ada sih bidang berunsur logam, campuran api logam, tanah api. Kalau punya bukunya ya dibuka apa aja banyak gitu ya. Tapi kan saya menjawab ini karena tadi pertanyaannya adalah makanan gitu toh. Iya. Semoga menjawab. Sering-sering pakai baju merah tadi sama
hijau, Pak Kang ya? Betul, betul, betul. Oke. Tapi jangan lupa yang hitam biru abu-abunya dikurangi ya. Dikurangi apa nggak boleh sama sekali, Pak Kang? Sebaiknya malah jangan gitu ya. Jangan. Karena gampang juga membawa dirinya tuh gampang melamun ya, selain gampang tersinggung gitu. Jadi kalau udah ngelamun nanti Kang tahu terbang. Oke. Ya, dan kurangin juga yang asin-asin ya. Iya. Jadi nanti kalau masak asinnya jangan kebanyakan, tolong dikurangi. Oke, kita lanjut Juragin Santi. Santi pakai H apa? Enggak. Enggak, Santi biasa pakai SANTI. Oke. 13 Maret 1986. 13 Maret tahun 86. Oh, Jam Islam. 5.30 pagi. 13 Maret 86 jam 3 pagi. Jam 5:30 pagi. Oh, jam 5:30 pagi. Sio Macan lahir tanggal 4 bulan 2 tahun 2537 Imleknya ya. Pertanyaannya kesehatan tahun ini, ramalan karir. Kalau ramalan karir jangan males dong ya. Kalau punya bukunya baca bukunya ya, juga Santi. Kalau nggak punya bukunya masih males baca buku, nonton video tuh yang dipublish di YouTube Sonora ya setiap awal tahun gitu ya. Nah, kemudian kalau mau lebih lengkap di buku ada hitungannya berapa jumlah keberuntungannya. Tiap bulannya ada tuh dipublish bagaimana peruntungan tiap bulan berdasarkan sio ya. Itu jangan males gitu. Buat kepentingan sendiri kadang-kadang males. Malah saya dengar ada yang komen, Pak Kak kepanjangan itunya ngabisin pulsa ya. Lah keluar duit buat pulsa aja takut bagaimana bisa maju. Betul. Cari wifi gratis dong. Orang yang mau bisa maju adalah orang yang mau memang menginvestasikan sesuatu buat kemajuannya. Belajar itu juga kan investasi. Betul, setuju sama Pak. Dan kita kasih pelajaran ini gratis loh. Nah, masih males baca denger juga ya itu sih kita nggak bisa ngomong lagi dong. Iya dong. Kesehatannya gimana Pak Kang? Kesehatannya jaga lambung, tulang, saraf ya, kemudian paru ya, gampang masuk angin, jaga ginjalnya juga. Banyak ini penyakitnya ya, pendengarannya juga ya. Dan satu hal, keberuntungan. Kalau kita balik dia tadi tanya keberuntungan. Keberuntungannya Juragin Santi bukan sulap, bukan sihir. Dia betul-betul luar biasa hebat, keberuntungannya besar. Tetapi ada beberapa hal yang harus diubah kalau memang pengen hokinya gede. Satu, jangan suka sok tahu. Santi. Sorry ya, kita belak-belakan begini supaya apa? Supaya ada betul ya, karena ini buat introspeksi loh ya Juragin Santi. Karena kalau lagi berkumpul misalnya bersama teman, apalagi dengan relasi, jangan pernah berusaha menjadi pusat perhatian dengan merasa diri paling tahu. Walaupun kita tahu, berusaha untuk bersikap rendah hati, low profile. Ya, kemudian harus berkedisiplinan ya, dan kemudian juga harus punya tekad, ya, ambisi mau kemana, ya, bikin satu perencanaan yang matang, ya. Nah, kalau ini bisa dijamin keberuntungannya bakal cepet luar biasa berkembang. Bohong kalau dia nggak bisa maju gitu ya, luar biasa ini malahan. Unsur apa nih untuk pekerjaannya Pak Kang? Terakhir. Nah, bidangnya ada banyak pilihan. Bisa kayu, bisa tanah, bisa air. Tapi berusahalah untuk bidang-bidang yang ada unsur airnya. Nah, kalau unsur air Pak Kang dagangnya dagang air dong ya? Enggak. Ada di buku, baca bukunya gitu. Banyak sekali tuh bidang berunsur air gitu ya. Jangan nanti kalau dibilang unsur air, wah Pak Kang nyuruhin saya bikin itu isi ulang gitu ya. Bukan itu
Ya, banyak. Oke, bahkan sudah lewat 1 menit dari pukul 20, kita akhiri kebersamaan kita. Oke, senang sekali kita punya perbincangan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Sonora semuanya. Karena kesehatan mereka yang baik, kesuksesan mereka yang terus meningkat itu adalah harapan kita semua. Ya, sukses juga buat yang hari ini berulang tahun. Selamat malam, sukses selalu. Selamat malam.